aku mau bahas tentang pattern lahir Bapak Jokowi ya. Kita tahu Pak Jokowi ini banyak yang uya itu apa ya? Banyak yang mencoba untuk menyerang Bapak Jokowi ya. Terlepas pro dan kontra itu benar atau tidak ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau dilihat dari tanggal lahir Pak Jokowi ini berelemen api kuat ya. Orang api kuat, energinya tuh tertutup. Jadi ketika yang bersangkutan tidak membukanya, tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi dia. Orang api kuat ini sulit dipengaruhi karena mereka memiliki pemikiran tersendiri. Nah, ketika mungkin dia berhadapan dengan publik, yang mana di ruang publik itu banyak kompromi untuk kepentingan bersama, dan orang tersebut tidak bisa diajak bekerja sama, maka otomatis dia akan berpotensi membawa energi-energi yang bisa menyerang dirinya. Dan aku melihat memang bagan bullying dia ini tinggi ya. Jadi mungkin sebelum dia menjabat pun, Bapak Jokowi ini mungkin sudah sering mendapatkan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin di sekolah gitu ya, atau mungkin teman bermainnya ya. Untungnya orang api ini kuat ya. Jadi walaupun mereka mendapatkan tekanan bullying, mereka bisa menghadapi. Kemudian bagan hukum Bapak Jokowi juga besar ya. Bagan hukum, bagan celaka di jalan. Nah, ini juga cukup besar karena logamnya besar gitu ya. Apinya besar ya. Api, persinggungan api dan logamnya besar. Jadi Bapak Jokowi ini harus berhati-hati ketika berkendara, naik pesawat terbang, ataupun ketika berhadapan dengan hukum. Karena power pattern lahir dia akan bisa membawa dia ke ranah tersebut menjadi besar atau bisa menjadi berbahaya. Nah, untungnya Pak Jokowi ini elemennya api ya. Jadi walaupun serangannya ada di hukum, dia akan bisa menghadapi karena orang api mempunyai kemampuan atau pengaruh untuk bisa menghadapi hukum dengan baik ya. Artinya dia tidak bisa ditekan, atau artinya dia mempunyai power untuk bisa menghadapi itu. Dan Pak Jokowi ini orangnya adalah orang yang selesai dengan dirinya ya. Artinya apa? Dia akan selalu mencari cara bagaimana menyelesaikan segala sesuatu tuh dengan tuntas. Ya, dia orangnya bukan tipikal setengah-setengah dan spiritualnya tinggi. Tidak berbicara agama ya, tapi spiritualnya tinggi, jiwanya bertumbuh. Api Pak Jokowi ini api yang bertumbuh, bukan api yang lemah ya. Kalau api lemah dia kadang kalah dengan emosi ya, kalah dengan kemarahan sendiri. Nah, Pak Jokowi ini api yang kuat ya, api yang selesai dengan dirinya sendiri. Tahun 2025 ini sebenarnya bisa tahun bagus, tapi juga bisa tahun jelek. Kenapa? Karena di tahun ini Pak Jokowi akan banyak teman. Tapi di tahun ini Pak Jokowi juga harus hati-hati. Karena di balik pertemanan ada musuh dalam selimut. Di tahun ini Pak Jokowi akan banyak pekerjaan. Tapi di tahun ini Pak Jokowi juga akan lelah karena banyak hal yang dikerjakan. Nah, jadi berhati-hati ya Pak Jokowi. Apalagi di sini aku melihat tahun ini bagan hukumnya menguat lagi ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah bergerak untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Kemudian di tahun depan, nah ini akan ada keributan besar yang akan dihadapi oleh seorang Pak Jokowi. Tetapi aku melihat fondasinya kuat ya. Artinya dia bisa menghandle hal tersebut ya. Dia akan memiliki power yang kuat walaupun tekanannya besar, tapi tetap harus berhati-hati ya. Karena di sini aku melihat serangan dari publiknya cukup besar di tahun depan. Kalau dia tidak bisa mengontrol, maka nanti balancingnya ada di kayu ya. Kayu itu bisa simbol dari penyakit atau apa ya? Atau banyak kehilangan ya. Cuman sih kalau aku melihat di sini, ini sampai tua ya Pak Jokowi ini akan mendapatkan banyak tekanan. Jadi bagaimana cara mengontrolnya biar tekanan tersebut tidak menyerangnya. Ketika unsur api terlalu besar, maka kontrol itu ada di air ya. Air adalah komunikasi yang baik,
Air adalah simbol keseimbangan, harmonisasi. Air juga simbol dari perasaan yang nyaman, tidak takut, silaturahmi yang selalu terjaga ya. Air itu simbol apa lagi ya? Menjaga perkataan-perkataan yang baik gitu ya. Aku melihat di tahun ini dan di tahun depan Pak Jokowi tetap harus berhati-hati karena rintangannya masih besar ya. Akan ada huru-hara di tahun depan. Mungkin ini imbas dari proses hukum yang dia jalani ya. Tapi so far aku lihat di tahun depan dia kuat. Cuman balancingnya harus ada di air seperti saya katakan tadi ya. Jangan terlalu terbawa emosi, karena ketika terbawa emosi dia bisa terjatuh.